Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tersahap saya, pemirsa, saya kira Anda mendengar siapa tamu istimewa kita. Tapi saya tak berharap Anda sehat dan terus semangat, karena sehat adalah kata magnet yang menjadi pengharapan jutaan, bahkan miliar orang di dunia ini. Termasuk orang-orang yang di desa kampung halaman saya. Dan ketika bicara desa, saya pasti ngejak menteri. Sebenarnya lebih banyak pada guru ini, karena ini sohib saya yang pernah menjadi ketua DPRD Jawa Timur, yang sekarang menjadi menteri desa. Assalamualaikum Mas Menteri. Waalaikumsalam Pak Suko. Siap Pak Suko. Dana desa itu fokus utama pada 3 hal, yaitu BLT dana desa, bantuan langsung tunai dana desa, kemudian desa aman COVID, kemudian yang ketiga padat karya tunai desa. Nah, 3 hal ini menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Desa aman COVID kesehatan, kemudian BLT ekonomi, daya beli, ditambah dengan padat karya tunai desa, ini juga daya beli, karena yang dilibatkan di dalam padat karya tunai desa itu adalah kelompok marginal, difabel, penganggur, warga miskin, atau yang punya anggota keluarga berpenyakit kronis dan menaun. Ketepatan sasarannya saja kadang-kadang itu masih kadang-kadang perlu dibenahi. Pak Alim, desa itu kan sekarang bebannya juga berat, karena banyak warga kota yang di PHK, kemudian mereka pulang kampung. Ya. Desa ini semoga menjadi pilar menjaga itu. Kan tidak pernah disentuh kan, yang diuruskan demo di kota. Orang desa tuh nggak ada yang demo, saya lihat. Betul. Nah, saya lihat peran kepala desa ya. Kepala desa itu saya lihat dia bukan hanya sebagai dokter, penasihat, bahkan gali kubur pun kalau ada masalah dia datang. Nah, sebetulnya kekuatan desa itu seperti apa, Mas Menteri? Jadi dari sisi kepemimpinan, sebenarnya kekuatan desa itu di kepala desa. Ini sudah saya buktikan di berbagai tempat. Ketika kepala desanya pinter, itu pasti bagus desanya, pasti sudah. Gitu ya. Nah, biasanya yang sering begitu itu yang saya temukan anak muda. Ya. Anak muda-muda yang jadi kepala desa, dan saya selalu mendorong sekarang, sudahlah, yang pinter-pinter itu jangan ke kota semua, ada yang jadi kepala desa. Kenapa? Karena beban desa sekarang itu di samping memang berat, tapi strategis. Segala hal bisa selesai di desa. Apalagi Mas Suko, kita sekarang sudah memberikan satu arah kebijakan pembangunan desa yang kita breakdown dari Perpres 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, yang Perpres itu membreakdown dari SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, kita turunkan menjadi SDGs desa. Nah, ini akan memberikan arah terhadap kebijakan desa itu yang bagaimana. Tentu yang pertama yang harus dipikirkan oleh kepala desa beserta perangkat desa adalah desa tanpa kemiskinan. Ini sangat penting. Tidak akan pernah selesai kalau masalah ini. Yang kedua tentu terkait dengan kemiskinan adalah desa tanpa kelaparan. Kemudian yang ketiga pendidikan desa berkualitas. Kemudian keterlibatan perempuan desa, desa sejahtera, dan yang tidak kalah pentingnya semuanya itu butuh terkait dengan air bersih dan sanitasi desa. Nah, kalau 6 hal ini kemudian menjadi fokus pembangunan desa, saya yakin segala permasalahan desa itu secara perlahan-lahan pasti akan terselesaikan. Apalagi ditambah dengan dana desa. Nah, ini yang biasanya paham betul itu kalau kepala desanya muda. Sehingga kadang-kadang saya merasa kagum juga ketika kepala desanya muda itu sudah melebihi ekspektasi yang kita harapkan. Gitu. Apalagi kemudian sekarang di desa itu ada yang namanya BUMDes yang sudah berbadan hukum. Dulu BUMDes itu hanya badan usaha. Tidak bisa utang bank, tidak bisa mengakses perbankan, tidak bisa mengakses ekspor secara langsung. Nah, sekarang BUMDes sebagai badan hukum itu bisa apa saja. Ya, saya melihat begini, ketika ada prediksi ketika disrupsi digital yang karyanya progresifnya Profesor Renat Kasali, bahwa salah satu
perubahan teknologi komunikasi itu desa akan menjadi basis ekonomi. Betul. Nah, kemudian kenapa saya memang sengaja, bayangan saya sebetulnya memang anggaran-anggaran itu total aja ke desa karena basicnya, apalagi urbanisasi ini kan udah numpuk di kota. Kalau dia ditarik, nah termasuk pasti nanti soal pendidikan ya. Ada mahasiswa UNER yang S2 itu kebetulan baru saja terpilih jadi kepala desa di Gresik. Dan saya bertanya, ini perempuan, kenapa Anda mau susah jadi kepala desa? Dia jawab gini, Pak Menteri, Pak Suko, kalau saya tinggal di Surabaya, saya hidup enak sudah, tapi saya teringat tempat kelahiran saya, karena KTP saya juga masih di sana, saya sengaja pulang, Pak. Jadi bisnis Surabaya sudah jalan, saya kembali ke sana. Kalau ada kepala desa semacam itu kan kita menjadi ndodok hatinya gitu, Mas Menteri. Betul. Makanya kita terus menghimbau. Jadi dengan SDGs desa itu dan BUMDes, eksistensi BUMDes, kita mencoba untuk membalik konsep bukan urbanisasi tapi ruralisasi. Ruralisasi kembali ke desa dengan harapan ya tentu kita harus siapkan juga misalnya infrastrukturnya sektor pertanian ya nggak boleh lagi kita ngomong pertanian model klasik, jadi sudah harus pertanian model teknologi. Berarti bicara tentang hamparan, tidak bicara tentang peta kan gitu. Ini yang memang butuh proses yang relatif berat tetapi bisa, bukan tidak bisa. Nah, tinggal ini kuncinya juga di pemerintah kabupaten, Pak Suko, karena apapun desa ya kita kasih kemandirian. Target saya kan kemandirian desa. Desa merencanakan pembangunannya sendiri, dan sekarang alhamdulillah Pak Suko sudah sekitar 70% lah desa-desa sudah melakukan pemutakhiran data untuk desanya dengan berbasis SDGs desa. Nah, di situ kemudian harapan saya adalah di 2022 nanti seluruh desa di Indonesia dalam merencanakan pembangunan tidak berbasis keinginan, tapi sudah berbasis data. Ini loh faktanya. Kemiskinan sudah tinggi. Makanya kalau kemiskinan tinggi, ayo dana desa ini kita fokuskan untuk menyelesaikan kemiskinan dulu. Yang kedua, akses pendidikan yang sangat memprihatinkan. Kesehatan warga masyarakat. Nah, karena ini masalahnya banyak, udah 3 hal ini dulu diprioritaskan sehingga dana desa itu fokus, tidak nyebar kemana-mana. Nah, ini yang kita harapkan sehingga itu bisa dilakukan kalau berbasis data. Mohon maaf Pak Suko, sementara ini meskipun tidak semua ya, saya lihat masih banyak atau beberapa kepala desa, pemerintah desa yang melakukan rencana kerja pemerintah desa RKP, itu ada Kemusdes itu berbasis keinginan. Jadi karpe. Nah, saya kepingin Pak Lurai. Iya, aku kepingin begini, bukan masalahnya ini solusinya bagaimana. Nah, ini sudah mulai kita bangun satu budaya baru agar desa-desa itu dalam merencanakan pembangunan sudah berbasis masalah. Pak Menteri, ini kan soal data, ini soal hanya dilakukan oleh kaum intelektual terpelajar karena ini pengetahuan. Apakah tidak terpikir bagaimana kampus-kampus itu kemudian menjadi bagian dari untuk merubah desa agar lebih percepatan sebagaimana keinginan kita bersama, Pak Menteri? Ya tentulah. Makanya kita kan punya Pertides, Pak Joko. Perguruan tinggi desa. Nah, jadi kita sudah anggotanya banyak banget, dan kita memang minta dukungan perguruan tinggi. Pertama terkait dengan ini. Perencanaan pembangunan. Kalau berbasis data itu bagaimana membaca data, bagaimana memanai data. Nah, kita sudah coba. Misalnya, ini terjadi Pak Joko di Bondowoso. Di Bondowoso itu terjadi perbedaan data terkait dengan jumlah warga desa. Selisihnya itu 400 Pak Joko. 400 desa, ya? Satu desa, 400 warga. Cukup besar juga ya. Cukup besar juga. Jadi di tingkat kabupaten itu mengatakan kurang 400 data desanya. Desa mengatakan sudah. Nah, setelah dikonsolidasi, ada orang mengatakan triangulasi, saya bicara konsolidasi supaya mudah. Setelah konsolidasi ternyata yang benar desanya. Karena apa? Mereka yang sudah pindah, mereka yang meninggal itu sudah dilaporkan, tetapi belum dilakukan update di tingkat kabupaten. Nah, di desa sudah sangat detail tiap hari. Sudah sangat detail. Itu makanya saya selalu bilang begini, sudahlah,
kita harus percaya kepada desa. Karena desa itu bisa. Ini yang selalu saya omong. Percaya kepada desa, karena desa itu bisa. Buktinya itu tadi, pendataan dia bisa. Nah, masalah kemudian ada kekurangan di sini, di situ, ya. Tiap tahun dilakukan update, dilakukan konsolidasi, misalnya data kemiskinan. Pasti ada perbedaan antara data desa dengan datanya Kemensos. Ya silakan dikonsolidasi. Nanti kita lihat mana yang lebih benar. Betul, kan bisa dirembuk, dibahas lah. Jangan kemudian sudah a priori data desa nggak benar itu. Nah, itu yang kita harus hindari. Ya, saya ada saudara kebetulan jadi kepala urusan di sebuah desa. Tanya Pak Duduk, data kami ini data terbaru, tapi ketika dikirim ke pusat, yang turun namanya lain. Jadi padahal tiap hari betul. Ya karena saya tahu persis ya keluhan salah satu KUR di sebuah desa di Jawa Timur. Oke Pak Menteri, kita soal coba kita COVID ini ya, soal COVID ini. Desa saya kira pegang peran ya. Saya satu hari ke tempat wisata dan mereka warganya menjaga itu malah menurut saya caranya itu halus. Jadi Bapak mau kemana? Saya mau ke sana. Oke Pak, karena ini maka mari saya anter. Nah, menjaga keramahan desa itu saya kira sebenarnya potensi untuk dilibatkan dalam situasi seperti pandemi ini untuk menjaga sama-sama Pak. Ya. Jadi dulu 2020 itu kan awal diterapkannya kebijakan Pak Presiden tentang BLT. Nah, kemudian saya mikir BLT ini ada karena COVID. Berarti tidak boleh menggunakan data lama. Kemudian kami punya kebijakan, tiap desa membentuk namanya Relawan Desa Lawan COVID. Yang ex officio ketuanya adalah kepala desa. Kepala desa. Nah, salah satu tugasnya, di samping tugas untuk bikin pos jaga desa, bikin ruang isolasi. Jadi pos jaga desa misalnya, ketika ada warga desa keluar, ditanya, sama mau kemana? Saya mau ke desa itu. Menurut informasi desa itu lagi merah. Gimana kalau Saman tunda saja, jangan sekarang ke sana. Besok atau besok lusa kita kabari. Atau dari luar datang. Misalnya warga desa yang dirantau. Nah, dulu waktu itu kan banyak-banyaknya mudik lebaran. Nah, itu efektif betul untuk menjaga. Nah, itu misalnya tugas-tugasnya relawan desa lawan COVID. Kemudian juga terkait dengan BLT dana desa. Nah, kebijakan kita adalah pendataan BLT itu berbasis RT. Berbasis RT. Oke, biasanya RT itu kan satu RT itu kan paling berapa, antara 50 sampai maksimal 75 kakak. Nah, siapa yang mendata? Yang mendata ya relawan desa lawan COVID tadi yang dari RT itu. Nah, kenapa kok dari RT itu? Saya membayangkan gini Pak waktu itu. Ya. Saya membayangkan warga saya di RT itu tahu. Oh, si A, si B, si D, apalagi ketua RT pasti paham. Iya. Oh, ini kayaknya nanti kemungkinan dia layak. Kemarin saya lihat ini dan seterusnya. Nah, sehingga sudah punya frame di benaknya ini tentang peta RT-nya. Nah, saya batasi minimal yang mendata 3 orang. Kenapa kok 3 orang? Supaya terjadi kebenaran ijtimaiyah. Kebenaran yang disepakati bersama. Kalau satu orang melihat si A itu layak menerima BLT, si B mengatakan kurang layak, si C mengatakan kurang layak, ada diskusi. Tapi kalau si A, B, C mengatakan layak, sudah pasti benernya. Karena sudah 3 orang mengatakan itu layak. Iya, kenapa saya mengagumi desa Pak Menteri Halim? Karena begini, kalau misalnya di kota kalau misalnya ada jenazah ya kalau COVID itu kan pasti butuh dana yang besar ya. Tapi kalau desa itu penggali kubur tuh nggak ada yang mau, paling ya binat lah berapa 1000 hanya sekedar pertanda, tapi tidak dibayar secara semacam itu. Kan kearifan desa yang saya kira bisa melakukan. Nah, itulah makanya di SDGs desa itu Pak Suko kita tambahin 1 goals lagi. Ya, kalau SDGs global kan 17. Ya, 17. Kemudian tujuan bangunan berkelanjutan juga 17. Nah, untuk SDGs ada 18. Yang ke-18 itu kelembagaan desa dan budaya desa adaptif. Jadi kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini kunci dari kearifan lokal. Jadi kita dalam membangun desa selalu saya katakan di mana-mana
Jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa keluar dari akar budayanya. Karena itu sangat penting. Apapun Indonesia ke depan, kalau desa-desanya tetap dalam upaya membangun bertumbuh pada akar budaya, sampai kapanpun Indonesia tetap akan menjadi Indonesia. Saya melihat misalnya beberapa kepala desa itu memutuskan rumah penduduk kosong untuk dijadikan tempat isoman atau balai desa. Apa ada kerjasama misalnya puskesmas dengan desa atau seperti apa ya? Kalau ada kasus di desa. Jadi kalau di regulasi yang kita keluarkan itu, ruang isolasi desa, itu semua dikelola oleh desa dengan menggunakan dana desa. Jadi misalnya sekolah, SD, karena libur, karena ini maka bisa dipakai. Beli kasur, banyak tuh, beli kasur, beli ini banyak. Nah, kemudian relawan desa lawan COVID tadi kan terus melakukan koordinasi dengan supra desa. Karena apapun desa ini, hanya bisa bicara pada kewenangan di levelnya. Ya, kalau sudah di atasnya nggak bisa. Makanya tetap harus koordinasi dengan puskesmas, harus koordinasi dengan satgas desa di tingkat kecamatan dan seterusnya. Oke, Mas Menteri senang sekali ya. Tapi kita coba kembali ke masalah COVID ini ya. Apa kabar-kabar yang menarik dari desa tentang penanganan COVID ini, Pak Menteri? Jadi yang pertama istilahnya pembatasan mikro itu sebenarnya kan yang paling efektif. Ya. Ini yang berkali-kali kita usulkan dan alhamdulillah mulai ditindaklanjuti adalah bagaimana kita pembatasan level desa kelurahan. Ya. Kalau di situ ada sekian orang kena langsung blokir merah. Oh, sehingga istilahnya yang di lockdown ya desa itu atau kelurahan desa betul. Sehingga yang lain tidak begitu terganggu dan kemudian ini menjadi pelajaran oleh desa lainnya itu loh ya. Kemudian desa tetangga kan mikir kalau kamu nggak ingin di lockdown seperti desa itu ya sudah jangan sampai ada yang ketularan, ayo dijaga betul. Ini yang pertama. Yang kedua, sejak awal di tahun 2020 kita sudah menggerakkan yang namanya lawan desa lawan COVID, penyemprotan, sosialisasi COVID sampai pembelian masker, cetak masker dibagikan ke warga itu sudah dilakukan. Nah, ketika itu kemudian nggak ngatasi kan bisa kemudian level kecamatan. Kalau terlalu melebar ya, oke, kecamatan yang di lockdown. Saya kok yakin itu kalau yang di lockdown itu ekonomi nggak begitu terganggu kecuali di situ aja. Kemudian desa-desa lain juga akan mudah untuk mensupport. Nah, termasuk ini pengalaman di BLT Dana Desa ini, Mas Joko. Saya terharu banget. Di Kabupaten Malang itu ada satu desa yang menolak BLT Dana Desa. Di Kabupaten Malang? Iya, warganya yang menolak. Saya lupa desanya. Sampai saya cek sendiri, saya telepon sendiri kepala desanya. Pak Lurah, betul Zaman itu nggak mau dana desa, nggak mau BLT. Padahal rakyat Zaman masih banyak yang miskin. Betul Pak Menteri, bukan kami yang tidak mau, tapi warga kami. Nah, kenapa? Warga kami yang kaya-kaya tersinggung kalau BLT kita berikan. Mereka akan urunan sendiri dan akan membantu warga-warga lain yang membutuhkan. Jadi tidak mau pakai dana desa. Saya sampai terharu. Itu ada loh Pak Joko. Iya. Hanya satu desa dan itu yang lebih asik lagi itu Pak Joko. Agamanya itu plural. Jadi Hindu, Buddha, Islam itu di situ itu. Pancasila, betul. Aduh luar biasa ini. Kalau nggak COVID saya sudah sampai sana itu. Iya, Pak Menteri, mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik ya dan pemirsa. Saya kira COVID ini bisa diselesaikan dengan cara desa, sehingga PPKM ini tidak dianggap sebagai restriksi atau pembatasan-batasan yang harus membenturkan antara aparat dan masyarakat. Cara desa mungkin menjadi jalan tengah ketika kita lakukan, ketika humanisme jalan dan komunikasi persuasif kekerabatan menjadi muncul. Saya terima kasih nih Mas Menteri. Saya akan kabarkan kepada kawan-kawan di kampus bahwa desa ini nggak lagi seperti Anda datanya itu 2 tahun lalu. Iya. Kan bukan dari ini. Besok pun data sudah siap. Betul. Itu makanya kita minta tiap desa setidaknya menyiapkan 3 personil untuk ngawal pemutakhiran data ini. Jadi updating data. Sehingga tidak harus menunggu besok. Hari ini ada yang meninggal misalnya, segera dilakukan update atas data kependudukannya. Ya. Luar biasa nih terobosan di desa. Mudah-mudahan. Ini desa-desa yang paham sudah bagus banget ini.
desa ini kan sepi publikasi tapi apa ya, sepi ing pamrih rawe ing gawe nyata. betul. Pak Menteri, matur nuwun sekali. Sama-sama, saya juga matur nuwun. Kapan-kapan kita keliling ke desa-desa lagi. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.